kita akan bahas topik yang menarik dan inspiratif, yaitu inovasi pelayanan KUA untuk masyarakat Lebong yang lebih baik. Sudah hadir di sini narasumber hebat kita, Bapak Kepala KUA Lebong Utara. Pada Bapak boleh nih Pak untuk perkenalan diri secara singkat biar sahabat religi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dasbin SPDI. Kebetulan pada saat ini menjadi Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Kemudian salam pusaka, kemudian salam samawa untuk Kepala KUA Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon izin sebagai Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara, sebelum kita buka, baik saya akan sampaikan sebuah pantun. Kalau Anda pergi ke Makkah, jangan lupa ke Safa Marwah. Kalau Anda akan menikah, jangan lupa daftar di KUA. Keren Pak. Di kantor Kementerian Agama Kota Lebong, dalam rangka podcast kita pada hari ini tanggal 15 Juli 2025 bertepatan dengan 19 Muharram 1447 Hijriah. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi rahmat untuk sekalian umat dan menjadi uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita, bagi umat sepanjang zaman. Baik para sahabat Kepala KUA dan sahabat samawa semuanya, dalam hal ini kantor usaha agama kecamatan merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama yang akan melayani dalam hal layanan agama sesuai dengan tugas dan fungsi kantor usaha agama kecamatan sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor PMA 34 tahun 2016. Di samping yang pertama, tugas utama yaitu sebagai petugas dokumentasi, pencatatan, pengawasan nikah dan rujuk. Kemudian ada lagi tugas untuk pembinaan keluarga, sakinah, syahriyah, kemasjidan, dan terakhir ada manasik haji reguler. Kami dari KUA berkomitmen bahwa menikah itu mudah, tetapi mempertahankan pernikahan itu sulit. Maka dalam hal ini kami akan melestarikan pernikahan yang akan dilaksanakan. Di KUA itu kan Pak, tentang pelayanan tentang nikah dan pernikahan nih. Mungkin ada sobat religi yang masih jomblo dan jomblo mati nih, masih penasaran apa sih syarat dan prosedur untuk menikah di KUA Pak? Yang pertama, kalau Anda ada niat, kemudian ada untuk naik tingkat atau jenjang dari status perjaka akan menjadi seorang suami, maka kita orang Bengkulu jangan lupa bahwa orang Bengkulu itu harus berakhir di depan Bengkulu. Jadi diharapkan menikah itu di depan Bengkulu, terdaftar dan tercatat di KUA. Jadi kepada anak-anak muda, kepada saudara-saudara yang akan menikah, daftarkan diri ke KUA bahwa kantor KUA tidak pernah tutup untuk menerima pendaftaran bagi para jomblo atau anak muda yang sudah ada jodohnya. Syaratnya tadi Pak? Kemudian masalah syarat itu ada syarat administrasi sudah dilengkapi dari umpama KTP, kemudian ada akte, kemudian ada buku nikah orang tua, kemudian fotokopi KTP kedua orang tua, baik calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan. Di samping itu juga ada syarat-syarat yang lain yang harus dilengkapi, pas foto dan lain sebagainya. Jadi lebih ke perlengkapan pribadi ya Pak ya. Bagaimana Pak, kan pernah dengar nih untuk mendaftar secara online di Simkah Web. Itu bagaimana cara mendaftar nikah secara online di Simkah Web? Untuk calon pengantin yang akan menikah bisa langsung melalui, karena zaman ini sudah sangat digital dan serba otomatis, bisa langsung melalui Simkah Web atau online, daftarkan melalui Simkah Web dan isi apa yang ada di Simkah Web. Begitu ya Pak ya. Jadi karena sekarang itu digital semua ya Pak, jadi bisa ya Pak ya. Apakah KUA Lebong Utara sudah menerapkan yang mendaftar online tadi Pak di Simkah Web atau belum?
Alhamdulillah sampai hari ini saya perhatikan bahwa calon pengantin yang akan menikah sudah ada yang mendaftarkan secara online. Kemudian sebagian besar karena kita ada di kecamatan itu ada calon pengantin mendaftarkan diri atau dibantu oleh perangkat agama atau perangkat desa. Jadi ada ya Pak ya? Itu kan ada nih beberapa orang yang calonnya misal di luar negeri Pak. Itu gimana Pak solusinya dan tantangannya menangani pernikahan beda negara? Saya contohkan umpama ada warga kita di Kelurahan Kampung Jawa, kebetulan pada beberapa hari yang lalu itu sudah ada calon pengantinnya perempuan, saya lupa namanya, itu akan menikah dengan seorang pemuda seorang warga Australia. Dalam hal ini kita di Indonesia, kebetulan mereka itu akan menikah di Kabupaten Bogor, maka kita lengkapi administrasinya secara bagaimana prosedur yang ada di negara Indonesia atau yang ada di kantor urusan agama yang ada di Indonesia. Jadi memang ada ya Pak ya yang dari beda negara gitu, tapi lebih sulit ya untuk administrasinya kalau beda negara itu Pak? Sesuai dengan petunjuk dan aturan itu sudah dijelaskan nanti kewarganegaraannya, kemudian agamanya, kemudian izinnya sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Jadi mereka memang sudah dicapkan sebagai kawin tercatat tetap ya Pak ya, walaupun beda Kawin negara. tercatat dan tercatat di kantor urusan agama. Di KUA adanya bimbingan ya Pak ya, bimbingan pernikahan. Bagaimana peran bimbingan perkawinan atau bimbing dalam mempersiapkan calon pengantin? Kami di KUA pada umumnya itu melaksanakan badan penasihat pelestarian dan penasihat perkawinan. Gunanya adalah untuk memberi nasihat atau bimbingan petunjuk kepada calon pengantin yang akan menempuh atau berumah tangga, karena kita perhatikan bahwa berumah tangga itu rumit, nikah itu rumit, ya yang sederhana itu rumah makan. Jangan sampai mereka membayangkan bahwa nikah itu mirip seperti masuk rumah makan. Pada hari ini mereka cocok menikah, di belakang hari ada yang tidak cocok. Jadi dalam hal ini guna dari penasihatan adalah memberi petunjuk pelajaran, pedoman, arahan bagaimana berumah tangga, karena mereka kita harapkan nanti berdua sampai hari tua. Ya, semawas antil jannah ya Pak ya. Kan tadi ada layanan administrasi langsung ke KUA dan online Pak. Apa yang membedakan layanan nikah dulu dan sekarang setelah digitalisasi? Karena perubahan zaman dan arus teknologi dan informasi pada zaman sekarang ini, ya kalau semua serba online dan otomatis itu akan memudahkan kita untuk menerima pendaftaran calon pengantin yang akan menikah. Dalam hal ini tidak ada kendala apabila syarat dan kelengkapan yang telah kita tetapkan itu dipenuhi semuanya. Jadi pokoknya harus siap dan beres semuanya Pak ya, alat-alat dan segala macam tentang riwayat hidup calon cantik tadi ya Pak ya. Apa Pak harapan Kementerian Agama terhadap masyarakat dalam memanfaatkan layanan-layanan ini Pak, yang digitalisasi tadi, kayak SIM web mungkin kan tadi kan? Kami dari kantor urusan agama kecamatan, kemudian umumnya Kementerian Agama dalam hal pernikahan, kami juga sangat berharap bahwa apabila ada masyarakat kita, kemudian anak-anak cucu kita yang akan menikah, kita pastikan mereka memiliki buku nikah, karena syarat rumah tangga aman nyaman itu memiliki buku nikah. Jangan sampai ada kita melaksanakan pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan atau kawin siri yang istilahkan sekarang ini. Karena kalau tidak memiliki buku nikah
nikah itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi harus ada ya Kak buku nikah Pak. Saya pernah lihat tuh yang pengantin baru itu sudah dapat KTP sama KKP itu memang dari layanan KUA ya Kak? Ya. Dalam hal ini belakangan ini ada MOU atau kerjasama dengan kantor Dukcapil, dinas Dukcapil, bahwa itu ada kerjasama pada hari akad nikah itu sudah dikeluarkan identitas masalah pengantin itu KTP baru, status berubah dari belum kawin menjadi kawin, kemudian dari perawan menjadi kawin, kemudian bisa juga langsung dibuatkan kartu keluarga untuk calon pengantin baru dan kartu keluarga untuk mertuanya agar terpisah dari kakak orang tuanya. Maka dalam hal ini dari KUA sudah sebagian besar melaksanakan kegiatan itu untuk kelengkapan administrasi calon pengantin. Cuman kendalanya ada yang tidak langsung dibuat karena status atau tempat domisili belum ditentukan. Kalau sekarang sudah buatkan KTP-nya itu di umpama desa A, siapa tahu besok dia itu akan tinggal di desa B. Memang beberapa udah ada ya Pak ya pelayanan seperti itu ya Pak. Bagaimana masyarakat bisa menyampaikan kritik dan saran terhadap pelayanan KUA ataupun kementerian? Kemudian diharapkan kepada masyarakat dalam hal ini bisa ada, kami harapkan juga kritik yang sifatnya membangun dan saran yang untuk kebaikan kita bersama. Insya Allah untuk kedepannya kami sebagai KUA sebagai ujung tombak di kecamatan akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena tugas kita adalah pada hari ini adalah untuk melayani masyarakat dan insya Allah nanti akan menjadi amal ibadah kita di kemudian hari. Mungkin ada beberapa pesan nih Pak untuk catin yang di luar sana yang buat sahabat RI yang masih jomblo dan melewati untuk mendaftar segera di KUA gitu. Kepada saudaraku, anak-anak muda, para jomblo, para perawan dan yang lainnya, bila sudah ada niat untuk berkeluarga atau duduk depan penghulu, maka diharapkan yang pertama dipastikan usia di atas 19 tahun, kemudian umur di atas 9 tahun itu sudah lengkap. Kemudian kalau kurang dari 19 tahun maka dipastikan tidak bisa mendaftarkan di kantor usaha agama kecuali ada dispensasi dari pengadilan agama. Saya berharap padanya akan menikah dipastikan untuk memperoleh dan memiliki buku nikah. Jadi sangat penting ya Pak dan tercatat juga. Tadi udah ada beberapa karena kita udah digitalisasi ya Pak ya, ada SIM card, web dan sebagainya. Apakah ada layanan lain selain itu Pak? Di samping itu juga ada banyak layanan melalui online, misalnya untuk zakat terwakaf itu sudah dilaksanakan. Kemudian berikutnya dalam hal pinwin itu sudah dikerjakan dan dilaksanakan di KUA tingkat kecamatan. Kemudian dalam hal juga di bidang kemasjidan, kami dari Kementerian Agama itu ada penyuluh agama baik itu GKK atau CPNS yang baru sudah melaksanakan penyuluhan agama yang mereka bertugas untuk membina dan memakmurkan masjid yang ada di tingkat kecamatan atau di desa atau desa binaannya masing-masing. Jadi memang yang pelayanan itu harus tetap diinginkan Pak, walaupun dengan online maupun secara administratif di kantor ya Pak ya. Kita sebagai pelayanan ya Pak ya kepada masyarakat pasti ada tantangannya. Apa sih tantangan utama KUA Lebong Utara dalam melayani masyarakat Pak? Kita sebagai pelayanan utama yang berhadapan langsung dengan masyarakat baik desa atau kelurahan, karena kita paham dan mengerti bahwa tingkat pendidikan masyarakat itu berbeda-beda,
dalam hal pendaftaran pernikahan banyak ada kendala, ada kekurangan, tapi sebagian masyarakat belum mengerti apa yang harus dilengkapi dan disempurnakan dalam hal peristiwa nikah yang harusnya terdaftar di KUA. Kita contohkan umpama kalau anak itu kurang dari umur 19, maka kita akan rekomendasikan untuk dispensasi ke pengadilan agama dan kita berharap mereka akan melanjutkan bisa dikeluarkan buku nikah. Tetapi sebagian besar masyarakat tantangannya karena korban dari anak yang nikah di bawah umur dari perceraian orang tuanya, terkadang tidak ada data atau tidak ada kelengkapan administrasi. Itu saya kira kelemahan dan kekurangan yang ada sekarang. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap program terbaru Kementerian Agama yang mana salah satunya itu Aska Protasta? Apakah sudah terrealisasikan di KUA Lebong Utara, Pak? Kami dari KUA Kabupaten Lebong, apa yang sesuai, apa yang telah direncanakan oleh Kementerian Agama, khususnya Bapak Menteri Agama kita, Bapak Profesor Dr. Nasarudin Umar, telah sebagian besar itu dilaksanakan di tingkat KUA kecamatan. Penanaman sejuta pohon itu sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, kemudian di KUA juga telah dilaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan dilaksanakan pernikahan. Jadi sudah terrealisasikan ya, Pak ya? Alhamdulillah. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap adanya ASN terbaru, ASN baru di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lebong dan ada di KUA Lebong Utara? Alhamdulillah kita di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dalam hal ini telah menerima beberapa orang calon pegawai negeri sipil, kemudian pegawai P3K. Dalam hal ini saya sampaikan khusus kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten, kemudian Kementerian Agama atau wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini kami mendapatkan pegawai baru yang insya Allah akan menambah semangat kita, menambah kinerja kita untuk ke depannya. Tambah orang, tambah kerjaannya lebih ini lagi ya, Pak ya? Tambah Mencampur, semangat, tambah dan semangat, tambah sukses. Tambah sukses. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Daswin SPDI telah hadir di sini. Semoga dengan cerita inspiratifnya bisa menambah wawasan kita dan inovasi-inovasi terbaru, khususnya di KUA dan lingkungan Kementerian Agama. Sampai bertemu lagi bersama saya Bella Fadila di Lebong obrolan oke moderat, podcast meledak penuh makna. Bye bye.